Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari video sebelumnya yang menceritakan bagaimana klan Wild Tempest mengalahkan keluarga mafia Hammerhead. Nah, kira-kira di video kali ini bagaimana cara Noel mengalahkan Charles yang merupakan wakil ketua klan Khan, dan teknik apa yang Noel gunakan untuk bisa menang dalam pertandingan kali ini. Dengan begitu, daripada lama-lama lagi, mari kita masuk pembahasan cerita kali ini. Akhirnya, hari babak penyisihan 7 Star Cup telah tiba. Caius menyaksikan dari ruang VIP di lantai atas Colosseum dikelilingi oleh para pengawalnya. Bersamanya ada Simon Gregory, mantan pemimpin Serikat Assassins, Alma dari Wild Tempest, Mace, pemimpin klan Khan, dan Wiseman, pemimpin klan Cave of the Universe. Noel telah menempatkan Alma di sana sebagai keamanan. Sementara Mace dan Wiseman yang tidak ikut berkompetisi telah mengajukan diri untuk melakukan hal yang sama. Meskipun Mace dan Wiseman memiliki pengalaman pertempuran yang luar biasa, keduanya dianggap tidak cocok untuk posisi komandan dalam pertarungan mendatang melawan Valiant. Keterampilan kepemimpinan para pemimpin klan ini memang telah lama dipertanyakan. Klan Mace terdiri dari kerabat, sehingga banyak yang percaya bahwa ia akan mengutamakan keluarganya. Sementara itu, Wiseman berasal dari negara lain yang bisa menimbulkan masalah kepercayaan. Menyadari hal ini, keduanya memilih untuk tidak bersaing dalam posisi tersebut dan malah memberi kesempatan kepada anggota klan yang lebih muda untuk mendapatkan pengalaman pertempuran berharga. Dengan alasan serupa, pemimpin klan Supreme Dragon, Victor Krauser, juga memutuskan untuk tidak ikut serta. Sebagai gantinya, ia mengutus wakil pemimpin klan, Zack, serta orang nomor 3 dalam klan, Sharon Valentine, untuk bertanding. Victor sendiri berada di ruang VIP di seberang Caius, bertugas sebagai keamanan bagi kaisar dan anggota keluarga kekaisaran lainnya bersama anggota Supreme Dragon lainnya. Secara resmi, Caius dan kaisar menempati kamar terpisah demi melindungi garis keturunan kekaisaran dari kemungkinan kepunahan dalam satu serangan teroris. Sebesar apapun kekuatan para Seeker, kehilangan penguasa akan segera memicu invasi dari negara-negara tetangga. Namun, bagi Caius, ini hanya alasan untuk menjauhkan diri dari anggota keluarganya yang lain yang ia benci. Ia tetap meluangkan waktu bersama mereka selama babak penyisihan untuk menjaga penampilan, meskipun di dalam hatinya ia membenci setiap detiknya. Bahkan, di sudut hatinya, ia berharap mereka semua yang telah melupakan kehormatan dalam memerintah dan kini hanya menjadi boneka birokrasi akan lenyap dalam sebuah serangan. Lamunan Caius buyar ketika Mace menyadari bahwa jadwal turnamen sedang diumumkan. Upacara pembukaan telah berakhir dan staf turnamen mulai menyiapkan proyektor spesial. Undian telah menentukan pertandingan terakhir, tetapi hasilnya belum diumumkan kepada publik. Semua mata tertuju ke udara, menunggu dengan penuh antisipasi untuk melihat siapa yang akan berhadapan dengan siapa. Gambar daftar turnamen yang muncul di udara memicu sorakan penonton. Caius terpaku saat melihat hasilnya. Bahkan Wiseman tampak tertarik, menyebut hasil undian ini sebagai sebuah kejutan. Mace, yang mengusap dagunya, mengangguk setuju. Ia tidak menyangka bahwa putranya sendiri akan bertanding melawan Noel di ronde pertama. Wakil ketua klan Khan, Charles Khan, adalah anak ajaib di antara para Seeker. Di usianya yang baru 20 tahun, ia sudah menjadi wakil ketua dari salah satu klan Regalia. Wajahnya tampan, dengan rambut putih yang diwarisi dari ayahnya. Meski begitu, mereka berdua tidak memiliki kemiripan lain. Namun, dalam hal kemampuan, Charles memiliki semua keunggulan Mace sebagai seorang Seeker. Bisa dibilang, Charles adalah Seeker dengan kelas Lancer rank A dengan subkelas Terminator. Sejak usia 10 tahun, ia telah terbiasa bertarung, menjadikan tombak panjang dan tipis yang dipegangnya sebagai perpanjangan alami dari tubuhnya sendiri. Pengalamannya yang luas di medan pertempuran, ditambah dengan kemampuannya menjaga bajunya tetap bersih tanpa noda, membuatnya dikenal dengan julukan pembantaian murni. Dalam hal bakat, kekuatan, dan pengalaman, Charles jauh mengungguli Noel. Pertarungan mereka tampak seperti pertempuran yang timpang, di mana hasilnya sudah hampir pasti. Bahkan jika Noel berusaha sebaik mungkin, melawan seorang Charles yang begitu luar biasa bukanlah hal yang mudah, terlebih dengan kelas Stalker yang dimilikinya. Caius merasakan keringat dingin mengalir di pipinya. Keputusan untuk menaruh kepercayaan pada Noel dan bekerja sama dengannya kini terasa seperti pertaruhan besar. Jika Noel kalah di pertandingan pertama, reputasi yang telah dibangunnya bisa runtuh seketika. Kesuksesan acara ini memang penting, tetapi yang lebih krusial adalah pembuktian kemampuan Noel di hadapan semua orang, di sini dan sekarang. Sementara itu, Wiseman hanya menanggapi situasi ini dengan nada mengejek.
ia tertawa kecil dan mengomentari betapa menyedihkannya jika semua ambisi besar Noel harus berakhir begitu cepat. Menurutnya, jika berada di posisi Noel, ia mungkin akan memilih mengakhiri hidupnya sendiri karena malu. Mace pun tidak menunjukkan simpati. Ia bahkan sudah memberi instruksi kepada Charles untuk bertarung dengan kekuatan penuh tanpa memandang siapa lawannya. Harga dirinya sebagai seorang Seeker tak akan membiarkan dirinya mengalah dengan mudah. Ia mengakui bahwa Noel mungkin berbakat, tetapi baginya pertarungan ini tidak akan berlangsung lama dan hanya hitungan detik sebelum Charles keluar sebagai pemenang. Baik Wiseman maupun Mace sudah menganggap kekalahan Noel sebagai kepastian. Caius ingin percaya pada Noel, tetapi keraguan terus menghantuinya. Di sampingnya, Alma berbisik sangat pelan, nyaris tak terdengar oleh siapapun selain Caius sendiri. Ia meyakinkan bahwa Noel akan menang. Ucapan itu mengejutkan Caius yang langsung merespons dengan keraguan. Namun, Alma hanya menanggapinya dengan senyum tipis tanpa sedikit pun tanda-tanda kebohongan. Tak ada pilihan lain bagi Caius saat ini selain mempercayai Noel. Ia pun duduk tegak menatap arena di bawah berharap bisa melihat sendiri kebenaran di balik kata-kata Alma. Di dalam hatinya, ia menantang Noel untuk membuktikan bahwa kekuatan yang digunakannya saat mengalahkan Johan bukanlah sekadar kebohongan belaka. Sementara itu, di arena, persiapan terakhir sebelum pertarungan dimulai tengah berlangsung. Salah satu staf turnamen dengan teliti memeriksa kepadatan mana Noel menggunakan alat ukur kecil, memastikan bahwa tidak ada penggunaan buff sebelum pertandingan dimulai. Aturan dalam Seven Star Cup sangat ketat karena hanya 2 skill terdaftar yang boleh digunakan setiap peserta. Jika ada yang mencoba menggunakan skill lain sebelum atau selama pertarungan, maka mereka akan langsung didiskualifikasi. Proses pemeriksaan ini bertujuan untuk mencegah segala bentuk kecurangan. Noel kemudian diberikan ban lengan khusus yang menghubungkannya dengan megalith. Selama ban lengan itu masih dikenakan, segala kerusakan yang ia terima di atas ring akan terserap. Namun, jika kerusakan yang diterima melebihi batas yang diizinkan, tubuhnya akan kehilangan kemampuan untuk bergerak. Peralatan ini menjadi kunci dalam turnamen, memastikan setiap pertarungan tetap berada dalam batas yang telah ditentukan. Setelah mengenakan ban kapten, Noel mengalihkan pandangannya ke arah lawannya. Saat itu, Charles masih menjalani pemeriksaan kepadatan mana, tetapi ia tidak menunjukkan keseriusan sedikit pun. Salah satu staf turnamen yang bertugas memeriksa mana berusaha mendekatinya. Namun Charles terus bergerak, membuat proses pemeriksaan menjadi sulit. Alih-alih menurut, Charles justru sibuk berpose di depan penonton. Tombaknya berayun ke sana kemari, membuat pengecekan mana hampir mustahil dilakukan. Seolah itu belum cukup mengganggu, orang kepercayaannya bahkan menebarkan kelopak mawar di sekelilingnya, semakin mengacaukan suasana. Dengan ekspresi penuh percaya diri, Charles berbicara lantang di tengah kolosium yang bergemuruh oleh sorakan penonton. Ia tertawa lepas, mengklaim bahwa ia ingin diam, tetapi penggemarnya tidak akan membiarkannya. Setiap gerakannya tampak dramatis dan berlebihan, terutama ketika ia meniupkan ciuman ke arah kerumunan. Para wanita di antara penonton bersorak riuh, merespon setiap aksinya dengan antusiasme tinggi. Namun, staf turnamen yang bertugas tidak terkesan dengan tingkahnya. Dengan nada frustrasi, ia memperingatkan Charles untuk berhenti bergerak atau menghadapi risiko didiskualifikasi. Meski begitu, Charles tetap tertawa tanpa menunjukkan sedikit pun kepatuhan. Di tengah kekacauan itu, Leon tiba-tiba mendekati Noel. Ia menyadari bahwa Charles tidak menganggap Noel sebagai ancaman serius, tetapi tetap mengingatkan bahwa mereka tidak bisa meremehkannya begitu saja. Noel pun setuju, meskipun tingkah laku Charles terlihat konyol, matanya tidak pernah sekalipun lepas dari Noel sejak awal. Sebagai wakil klan Khan, mustahil jika Charles datang tanpa persiapan. Noel memahami bahwa musuh-musuhnya pasti sudah mempersiapkan langkah untuk menghadapi kemampuannya, terutama skill stun howl. Sebagai seorang talker, satu-satunya cara Noel untuk menang secara instan adalah dengan membuat lawan terkena stun, lalu menyerangnya tanpa perlawanan. Namun, kelemahan dari teknik ini sudah lama diketahui. Setelah terkena stun pertama kali, seseorang akan mendapatkan jendela resistensi sementara. Efek ini bisa ditumpuk, dan semakin sering seseorang menerima stun, semakin lama durasi resistensi yang dimilikinya. Mulai dari 10 menit untuk serangan pertama, hingga mencapai 20 jam jika terkena berulang kali.
banyak kelas lain yang memiliki debuff serupa, sehingga persiapan untuk menghadapi strategi seperti ini sudah menjadi hal yang umum di dunia pertarungan. Lebih dari itu, resistensi ini tidak akan terdeteksi dalam pemeriksaan kepadatan mana, menjadikannya keuntungan tersembunyi bagi mereka yang telah mengantisipasi serangan Noel. Dengan stun howl yang kemungkinan besar sudah dinetralkan, banyak orang mungkin menganggap Talker sebagai kelas terlemah dalam turnamen. Namun, justru itulah yang membuat ajang ini menjadi kesempatan sempurna bagi Noel untuk membuktikan kemampuannya yang sesungguhnya. Setelah memastikan bahwa Noel dan Charles sudah berada dalam kondisi siap, staf turnamen mengantar Noel ke pintu masuk ring. Sebelum masuk, Leon memberikan dukungan dengan mengangkat tinjunya sebagai bentuk solidaritas dan menyampaikan dorongan semangat agar Noel menunjukkan kekuatan sebenarnya. Dengan anggukan penuh keyakinan, Noel melangkah ke atas ring. Ia tahu bahwa Leon, yang selama ini menjadi rekan latihannya, memahami betul bagaimana dirinya akan bertarung. Noel memang tidak memiliki ambisi untuk memenangkan 7 Star Cup, tetapi itu tidak berarti ia akan membiarkan dirinya kalah begitu saja di pertandingan ini. Kemudian suara Luna menggema di udara, menandakan dimulainya pertandingan. Dengan penuh semangat, ia mengumumkan babak penyisihan 7 Star Cup, menyebutkan bahwa pertandingan pertama Blok A akan mempertemukan Wakil Ketua KN, Charles Khan, dengan penyelenggara turnamen ini sekaligus Ketua klan Wild Tempest, Noel Stolen. Luna tampak sangat bersemangat dan melanjutkan penjelasannya dengan antusias. Pertarungan ini mempertemukan dua kelas yang sangat kontras. Seorang Lancer yang berada di garis depan serangan melawan seorang Talker yang dianggap sebagai kelas pendukung terlemah. Meski tampaknya hasil pertarungan ini sudah bisa ditebak sejak awal, Luna menegaskan bahwa Noel bukanlah Talker biasa. Dalam waktu hanya 6 bulan, ia telah berhasil membawa klannya ke puncak kejayaan. Antisipasi dan kegembiraan memenuhi dirinya saat ia membayangkan bagaimana pertarungan ini akan berlangsung. Luna kemudian meminta pendapat dari Finocchio mengenai pertandingan pembuka ini. Finocchio, setelah berpikir sejenak, menjelaskan bahwa banyak orang menganggap Talker sebagai kelas terlemah karena kurangnya kemampuan bertahan. Hal ini berlaku dalam pertarungan kelompok, tetapi menjadi semakin jelas dalam duel 1 lawan 1. Namun, jika Noel mampu mengatasi rintangan tersebut, maka ia benar-benar layak berdiri di puncak semua Seeker. Kemudian sorak-sorai memenuhi Kolosium. 50.000 suara bergemuruh saat Noel berdiri di atas arena. Ia tidak bisa mengabaikan gelombang kegembiraan yang melanda dirinya. Tetapi dengan tarikan napas dalam, ia berusaha tetap tenang dan memusatkan diri. Fokusnya semakin tajam, tak lagi terpengaruh oleh suasana sekitar. Sementara itu, Charles menatap Noel dengan senyum percaya diri. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak akan bersikap lunak dalam pertarungan ini. Ia begitu yakin akan kemenangannya, bahkan menganggap namanya akan menjadi bagian dari legenda penaklukan heroiknya. Baginya, membawa nama mereka yang gugur di pundaknya adalah tugas seorang pahlawan sejati. Dengan gerakan dramatis, ia mengusap rambutnya seolah mengukuhkan pernyataannya. Noel hanya bisa tersenyum dan mengakui bahwa kepercayaan diri Charles memang patut dikagumi. Mungkin ada sesuatu yang bisa dipelajarinya dari sikap tersebut. Keduanya lalu mengambil posisi masing-masing di arena. Luna semakin bersemangat dan dengan suara lantang mengumumkan bahwa kedua petarung telah siap. Yang tersisa sekarang hanyalah menunggu bel tanda dimulainya pertandingan. Saat bel berbunyi, Charles langsung melesat ke arah Noel dengan tombaknya. Serangannya lurus, tanpa gerakan memutar atau ragu-ragu. Hanya kecepatan luar biasa yang melesat ke arah Noel, beberapa kali lipat dari kecepatan suara. Pada saat itu, Noel menyadari bahwa Charles telah mengaktifkan dua skill sekaligus, penguat kecepatan dan penguat serangan. Sebagai seorang Talker, Noel sadar bahwa menghindari atau menahan serangan Charles akan sangat sulit. Namun, ini bukanlah sesuatu yang datang tanpa perhitungan. Noel telah memprediksi pola serangan Charles jauh-jauh hari. Kemampuan prekognisi instan miliknya memungkinkan dia untuk meningkatkan kecepatan kalkulasi hingga bisa melihat pergerakan lawan beberapa saat sebelum terjadi. Dalam benaknya, serangan Charles sudah terlihat jelas bahkan sebelum tombak itu bergerak. Dengan peningkatan peringkatnya menjadi kelas Incantor, pikirannya kini bekerja lebih cepat, seolah-olah waktu berhenti sementara untuknya. Ia pun menyusun strategi berdasarkan penglihatannya terhadap masa depan. Fokus Noel tertuju pada waktu dan arah lengkungan tombak Charles.
Namun, sekadar melihat masa depan tidak cukup. Jika ia tidak mampu bereaksi dengan cepat, maka ia tetap akan terkena serangan dan terlempar keluar arena. Karena itulah, Noel memutuskan untuk melakukan serangan balasan yang tak terduga, menangkap Charles di tengah serangannya sendiri. Noel tidak berniat menggunakan stun hold, melainkan teknik rahasia yang secara langsung mengganggu keseimbangan lawan. Serangan ini hanya berlangsung dalam waktu kurang dari 1 detik, tetapi bagi Charles, celah sekecil itu sudah cukup untuk membuatnya tumbang. Kemudian Charles melesat seperti anak panah yang ditembakkan dengan kecepatan tinggi. Noel, yang sudah membaca gerakannya, menghindari tombak itu hanya dalam hitungan milimeter. Ia melangkah maju, membiarkan tubuhnya berputar saat tombak itu meleset dari sasarannya, membuat Noel berputar seperti gasing, dan dalam sekejap ia sudah berada di belakang Charles. Tanpa membuang waktu, Noel melompat dan mengarahkan sikunya tepat ke belakang kepala Charles. Siku Noel menghantam tengkorak Charles dengan presisi. Jika bukan karena koneksi Charles dengan megalith, serangan itu bisa saja menembus tengkoraknya. Namun, meski tidak ada luka fisik, dampak dari serangan itu tetap terasa, mengirimkan gelombang simulasi kerusakan langsung ke otaknya. Bagian belakang kepala adalah pusat dari sebagian besar saraf tubuh, dan serangan yang terfokus di sana hampir mustahil untuk ditahan. Teriakan kesakitan keluar dari mulut Charles sebelum tubuhnya ambruk di tempat. Tidak ada lagi kekuatan yang tersisa untuknya berdiri kembali. Seketika itu penonton menjadi begitu hening hingga suara jarum jatuh pun bisa terdengar. Dalam benak mereka, Noel tidak mungkin menang. Tidak ada yang pernah menduga hasil seperti ini. Bahkan dalam mimpi mereka yang paling liar sekalipun, sebagai pengingat atas kemenangannya, Noel mengangkat tangan kanannya ke udara. Namun, rasa sakit yang menjalar di tubuhnya membuat gerakan itu sedikit canggung. Bagian yang paling terasa adalah titik benturan di siku kirinya. Jika tidak berhati-hati, rasa sakit itu bisa saja membuatnya pingsan. Namun, Noel memilih untuk menahan rasa sakit itu dengan senyum di wajahnya. Ia mengepalkan tangannya lebih erat dan mengangkatnya sekali lagi. Isyarat kemenangan tanpa kata-kata itu akhirnya disadari oleh penonton yang seketika meledak dalam sorakan meriah. Di antara riuhnya suara penonton, Luna tampak terkejut. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dengan suara penuh semangat, ia mengumumkan kemenangan Noel, menegaskan bahwa Noel Stolen telah mengalahkan Charles hanya dengan 1 serangan. Pertanyaan tentang kekuatan sebenarnya dari Noel pun muncul dalam benaknya, seakan mengisyaratkan bahwa mereka akan membutuhkan strategi baru setelah ini. Sementara itu, Pinocchio tampak begitu emosional. Dengan mata berkaca-kaca, ia tidak bisa menyembunyikan kebanggaannya. Baginya, kemenangan ini adalah pencapaian luar biasa, terlebih karena ini baru pertandingan pertama Noel. Noel hanya tersenyum. Tanpa perlu berkata apa-apa, ia berbalik dan meninggalkan arena, membawa serta kemenangan yang baru saja ia raih. Itu saja untuk pembahasan cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.